Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tabarruku Al-Mashru'u wal Mamnu' karya Syekh Muhammad Shawwat Nuruddin rahimahullahu taala. Halaman 38. Musannif mengatakan hadza wa li Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna As-Sa'ati. Demikianlah, dan seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna As-Sa'ati, seorang ulama al-sunnah di Mesir yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Nabi, dan juga mendakwahkan manhaj salafus saleh. Yang beliau adalah walidu muassisi Jama'atul Ikhwanil Muslimina Asy-Syaikh Hasan al-Banna rahimahullahu ta'ala. Yang beliau adalah ayah dari pendiri Jamaah Ikhwan Muslimin, yaitu Syekh Hasan al-Banna rahimahullahu ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna adalah ulama Ahlus Sunnah yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah dan manhaj salafus saleh. Adapun putra beliau yaitu Syekh Hasan al-Banna adalah orang yang bermasalah, yang telah diperingatkan oleh para ulama, yang ia memiliki beberapa penyimpangan yang sangat pokok, yang sangat mendasar dalam akidah dan juga dalam manhaj. Demikian juga jamaah yang beliau dirikan, yaitu Jamaah Ikhwal Muslimin. Sebagaimana disebutkan oleh Hay'ah Kibaril Ulama, Dewan Ulama Besar Saudi Arabia, para ulama yang tergabung dalam Hay'ah Kibaril Ulama mengatakan, nuhadziru minha jama'atal ikhwanil muslimina. Kami mentahdir, kami memperingatkan umat untuk menjauhi jamaah ikhwan muslimin. Fahiya jama'atun munharifatun. Karena jamaah ikhwan muslimin adalah jamaah yang menyimpang, memiliki banyak penyimpangan. Qa'imatun ala munaza'ati walatil umuri. Yang landasan pergerakannya adalah berusaha untuk mengkudeta walatul umur walil amri, pemimpin dari sebuah negeri, wal khuruju 'alal hukami. Demikian juga landasan perjuangannya adalah mengajak untuk memberontak kepada hukam, kepada penguasa. Wa itharatul fitani fid duwali, dan juga memunculkan berbagai macam fitnah, berbagai macam kerusakan dan kekacauan di berbagai negara. Wa za'zatit ta'ayushi fil watanil wahidi. Demikian juga merusak stabilitas kehidupan di negara-negara tersebut. Wa wasafa al-mujtama'atil islamiyata bil jahiliyati, yang mereka mensifati masyarakat Islam sebagai masyarakat jahiliyah. Wa mundu ta'sisi hadhihi al-jama'ati lam yadhhar minha inayatun bil aqidatil islamiyati. Dan sejak berdirinya jamaah ini, jamaah Ikhwan Muslimin, mereka tidak pernah punya perhatian besar terhadap masalah akidah. Wala bi ulumil kitab wa sunnah, dan mereka juga tidak punya perhatian terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Innama ghayatuha al-wusulu ila al-hukam. Namun tujuan utama mereka, misi besar mereka adalah berusaha untuk menguasai pemerintahan. Wa man thamma kana tarikhu hadhihi al-jama'ati muli'an bisyururi wal fitani. Oleh karena itu sejarah atau track record dari jamaah ini, jamaah Ikhwan Muslimin, dipenuhi dengan berbagai macam fitnah. Fitnah artinya kerusakan dan kekacauan, dan juga berbagai macam syurur, berbagai macam keburukan. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia. Namun yang disebutkan di sini adalah ayah beliau, yaitu Syekh Abdurrahman al-Banna As-Sa'ati rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau memiliki kitabun fadhun faridun fi babihi. Syekh Abdurrahman al-Banna memiliki sebuah kitab yang sangat istimewa, yang memiliki keutamaan tersendiri di bidangnya, yaitu di bidang ilmu hadis. Ismuhu Al-Fathur Rabbaniyu Tartibu Musnadi Ahmad ibni Hanbalin Asy-Syaibani. Kitabnya judulnya Al-Fathur Rabbani Tartibu Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Itu kitab yang isinya adalah hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad
Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah diurutkan. Diurutkannya berdasarkan urutan bab-bab dalam ilmu syar'i. Jadi beliau mulai dari hadis-hadis dalam Musnad Ahmad yang bicara tentang tauhid. Bab pertama tentang tauhid. Kemudian tentang fikih, kemudian tentang tafsir, kemudian tentang targhib wa tarhib, kemudian tentang tarikh, tentang sejarah, kemudian tentang akhirat, hadis-hadis tentang akhirat. Ini urutannya. Wa syarhuhu, dan syarah dari kitab ini yang di sini disebut Ghayatul Amani. Namun wallahu a'lam yang tepat judulnya adalah Bulughul Amani. Bukan Ghayatul Amani. Kalau Ghayatul Amani kemarin itu kitab karya Al-Allamah Muhammad Syukri Al-Alusi. Namun syarah dari kitab Al-Fathur Rabbani judulnya Bulughul Amani. Ba, lam, waw, wan, ghain. Bulughul Amani. Kilahuma li Syekh Ahmad Abdurrahmani Al-Banna As-Sa'ati. Kedua kitab tersebut merupakan karya dari Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati. Wa huwa nasirun lil aqidati salafiyati. Dan beliau adalah pembela akidah salafiyah. Dan beliau memperjuangkan dan mengajarkan dan menyebarkan akidah salafiyah. Walahu fil kitabi kalamun nafisun fi mawdu'ina hadza. Dan dalam kitab tersebut, dalam kitab Al-Fathur Rabbani, terdapat perkataan yang sangat bermanfaat yang terkait dengan pembahasan kita ini, yaitu pembahasan tentang at-tabarruk. Ra'aitu an anqulahu binassihi min al-juz' ats-tsalits wal juz' ats-tsani 'ashara. Dan saya memandang akan bagus sekali kalau saya nukilkan teks dari perkataan beliau tersebut yang dikutip dari juz ketiga dan juz ke-12. Gharima tunu dzalikal kalami, walaupun perkataan tersebut sebetulnya sangat panjang. Wa ma anna ba'dahu sayatakarraru ba'du. Dan dalam sebagian perkataan beliau tersebut juga ada pengulangan, artinya sudah sebagiannya dibahas oleh Syekh Muhammad Sufat Nuruddin. Illa annani aminu ayyattali'an nasu 'alal haqqi bi kalamin 'alimin mu'asirin aghfalan nasu kutubahu wa ilmahu al-jalila. Namun saya berharap agar orang-orang itu, para pembaca, bisa menelaah, bisa mencermati kebenaran yang terdapat dalam perkataan seorang ulama kontemporer di zaman sekarang, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Banna tadi, yang telah dilupakan oleh masyarakat kitab-kitabnya dan telah dilupakan ilmunya yang agung tersebut. Jadi di sini Syekh Muhammad Sufat Nuruddin memuji Syekh Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati rahimahullah, dan juga memuji tulisan beliau. Yang beliau katakan tulisan yang sangat bermanfaat, yang sesuai dengan akidah salafiyah, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wal kitabu wa mu'allifuhu yahtajani ila ta'rifin musannafin. Dan kitab tersebut, yaitu kitab Fathur Rabbani, demikian juga penulisnya, itu butuh untuk disebutkan dalam sebuah profil yang tertulis, wa tarjamatin wafiyatin, dan juga butuh untuk ditulis biografinya secara mencukupi. Wa man qara'a muqaddimatal juz'il awwali wa qara'a ma katabahu man asha ba'dahu min abna'ihi fil juz'il tsani wal 20 arafa umuran jalilatan 'ani syekhi. Orang yang membaca kitab tersebut di mukaddimah juz yang pertama, dan para penulis yang hidup setelah beliau, min abnahi, yang merupakan anak-anak beliau, maksudnya orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Jadi para penulis yang hidup setelah masa beliau, yang menulis tulisan-tulisan beliau, tulisan-tulisan Syekh Abdurrahman, terutama fil juz'i tsani, pada juz yang kedua, terutama fil juz'i tsani wa 20, di juz ke-22. Maka dia akan mengetahui perkara yang agung dari syekh tersebut, dari Syekh Abdurrahman. Itu maksudnya bahwasanya ia memiliki ilmu yang mendalam dan juga perhatian yang besar terhadap masalah tauhid. Wal kitabu yaqa'u fi 24 juz'an. Dan kitab Fathur Rabbani itu tercetak
menjadi 24 juz. Mata Syekhu rahimahullahu taala wa qad intaha ila al-juz' ats-tsani wa 20 min ghayatil amani inda dzikri fadaili Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'ati beliau wafat ketika selesai menuliskan juz ke-22 dari kitab Bulughul Amani. Ya, tadi yang tepat namanya Bulughul Amani. Ketika menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan atau fadilah dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka perhatikan kitab Al-Fathur Rabbani yang selesai 24 juz. Kemudian beliau menulis syarahnya, syarah itu penjelasannya. Ketika sampai pada juz yang ke-22, beliau selesai menuliskannya, kemudian Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Wa kanat wafatuhu rahimahullahu ta'ala Dhahrul Arba'. Dan wafat beliau pada waktu zuhur di hari Rabu, tanggal 8 Jumadal Ula pada tahun 1378. Yang bertepatan dengan tanggal 19 November 1958 Miladiyah. Miladiyah artinya Masehi. Ai ba'da wafati waladihi Asy-Syaikh Hasan al-Banna rahimahullahu ta'ala biqarabati asyrati a'wamin, yaitu setelah wafatnya anak beliau Syekh Hasan al-Banna sekitar 10 tahun. Ya, maka anak beliau yaitu Syekh Hasan al-Banna wafat lebih duluan. Kemudian baru 10 tahun setelah itu Syekh Abdurrahman As-Sa'ati rahimahullahu ta'ala wafat. Kanat hafilatan bil juhudil ilmiyati al-wadihati. Dan beliau memiliki peran yang besar yang sangat nampak di bidang ilmu syar'i. Waqad bada'a rahimahullahu fi kitabihi, dan Syekh telah memulai penulisan kitabnya yaitu kitab Al-Fathur Rabbani pada tahun 1340 Hijriah. Ai wa Syekhu Hasanu Ibnu Sitti Sinina. Ketika itu Syekh Hasan al-Banna baru berumur 6 tahun. Wantaha min tabyidil Fathi ar-Rabbani, dan telah diselesaikan revisi-revisi dari kitab Al-Fathur Rabbani pada tahun 1352 Hijriah. Ay makatha 11 aman hijriyan fi dzalika. Yang ini berarti Syekh Abdurrahman As-Sa'ati menulis kitab Al-Fathur Rabbani sekitar 11 tahun dengan penanggalan Hijriyah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat yang luas kepada beliau. Qala Syekh rahimahullah Ta'ala fi Fathur Rabbani, Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Al-Fathur Rabbani di juz ketiga halaman 73. Ahaditsul babi tadullu ala tahrim ittikhadil masajidi ala kuburil anbiya'i was salihin. Hadis-hadis yang ada di bab ini menunjukkan tentang haramnya mendirikan masjid di kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Lianna fi sholati fiha istinanan bis sunnatil yahudi wan nasara. Karena salat di sana di kuburan ini terdapat unsur istinanan, mengikuti perilaku dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Waqad nuhina an tashabbuhi bihim fil adati. Padahal kita telah dilarang oleh Nabi SAW untuk menyerupai mereka dalam masalah adat, dalam masalah duniawi, dalam masalah perilaku duniawi. Fama baluka bil ibadati, maka lebih-lebih lagi dalam masalah ibadah. Jadi Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka dalam hadis ini Nabi melarang kita untuk menyerupai orang-orang non-muslim dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka, termasuk dalam perkara adat, perkara muamalah duniawi, perilaku duniawi. Nah, kalau dalam masalah perilaku duniawi saja, misalnya
cara berpakaian, cara bicara, cara berjalan. Ini semua tidak boleh kita ikuti, maka apalagi dalam masalah ibadah. Lebih lagi tidak boleh kita ikuti. Waqad la'anahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal ittikhadi. Dan Nabi SAW juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Fa ahadithul babi burhanun qati'un limawadin niza'i. Maka hadis-hadis yang ada di bab ini merupakan bukti yang sangat nyata untuk memutuskan semua bentuk perselisihan dalam masalah ini. Wa hujjatun nayyaratun ala kauni hadhil af'ali jalibatun lil-la'ni. Dan hadis-hadis yang ada di bab ini juga merupakan hujjah yang sangat terang benderang untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti itu, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, bertabarruk dengan kuburan, ya, kuburan para nabi dan orang saleh, ini merupakan perbuatan yang jalibatun lil-la'ni, akan mengundang laknat Allah dan Rasulnya. Wal-la'nu ammaratul kabirati al-muharramati asyaddut tahrimi. Dan adanya laknat itu merupakan pertanda bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar yang sangat besar keharamannya, yang sangat-sangat diharamkan. Faman ittakhadha masjidan raja'a barakatihi fil ibadati. Maka barang siapa yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, raja'a barakatihi, karena mengharapkan keberkahannya, keberkahan dari kuburan orang soleh tersebut, dijadikan fil ibadah, dijadikan tempat ibadah. Wa mujawarata ruhi dzalikal mayyiti, dan berkeyakinan bahwasanya ia akan mujawarah, akan dibersamai oleh ruh dari mayit orang soleh tersebut. Misalnya berdoa, atau beriktikaf, atau bernazar, atau beribadah yang lainnya di kuburan dengan keyakinan roh orang soleh membersamai mereka. Maka kata beliau, faqad syamilahul haditsu syumulan wadihan kasyamsin nahari. Maka ia tercakup dalam hadis Nabi dengan sangat-sangat jelas sebagaimana matahari di siang hari bolong. Yaitu Nabi bersabda, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajida, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalika. Dan semuanya orang-orang terdahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku melarang perbuatan seperti itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Tadi kata Syekh Ahmad bin Abdurrahman As-Sa'ati, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena mengharapkan keberkahan dari kuburan tersebut, atau karena meyakini bahwasanya roh orang soleh itu membersamai mereka, ini termasuk dalam hadis tadi. Demikian juga termasuk dalam hadis, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Masuk dalam hadis-hadis ini. Wa man tawajjaha ilaihi fi salatihi khadi'an lahu mustamiddan minhu. Dan siapa yang menghadapkan wajahnya ke arah kuburan orang-orang saleh dalam salatnya, dan dia khudu, dia merendahkan dirinya di hadapan kuburan, dia khusyuk di hadapan kuburan, mustamiddan minhu, dan dia menggantungkan hatinya kepada kuburan, fala syakka annahu asyraka billahi, maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang yang demikian telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafa amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsil babi wa ma fi ma'naha. Dan ia telah menentang perintah Rasulullah SAW sebagaimana yang termaktub dalam hadis-hadis yang ada di bab ini dan juga hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya.
Wa lam tushra' az-ziyaratu fi millatil islami illa lil ibrati waz-zuhdi fid dunya. Dan tidaklah disyariatkan berziarah kubur dalam agama Islam ini kecuali satu, untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Yang kedua, waz-zuhdi fid dunya, untuk menumbuhkan sifat zuhud terhadap dunia. Wa tadhakkuril akhirati, yang ketiga untuk mengingat akhirat. Wa du'ai bil maghfirati lil mauta, dan yang keempat untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut agar mendapatkan ampunan. Mendoakan, ya, bukan berdoa kepada mayit, namun mendoakan mayit. Ini 4 tujuan berziarah kubur. Nas'alullah as-salamata. Kita mohon kepada Allah agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Qala An-Nawawi rahimahullahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama'u innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan. Para ulama mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kubur beliau dan juga kuburan-kuburan yang lainnya sebagai tempat ibadah, khaufan minal mubalaghati fi ta'dhimihi. Karena khawatir orang-orang akan berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan, wal iftitani bihi, dan khawatir orang-orang akan terfitnah. Terfitnah artinya terjerumus dalam kesesatan, termasuk juga kebid'ahan dan kesyirikan. Jadi Nabi SAW melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena lebih khawatir kaum muslimin akan berbuat melebihi batas kepada kuburan, dan khawatir akan terjerumus ke dalam kebid'ahan atau kesyirikan. Wa rubbama adda dzalika ilal kufri, dan terkadang hal tersebut juga akan membawa kepada kekufuran. Kama jara li katsirin minal umamil khaliyati, sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Walamma ihtajjat as-sahabatu ridwanullah alaihim ajma'in wa tabi'una ila az-ziyadati fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kathural muslimuna. Ketika para sahabat Nabi dan juga para tabi'in ihtajjat, merasa membutuhkan untuk memperluas Masjid Nabawi, dikarenakan kathural muslimun, semakin banyak kaum muslimin. Ya, karena semakin banyak kaum muslimin yang datang ke Masjid Nabawi dan semakin banyak orang masuk Islam, maka Masjid Nabawi semakin sempit, semakin tidak cukup untuk menampung mereka. Maka para sahabat dan juga para tabi'in merasa butuh perluasan pada Masjid Nabawi. Wa amtaddat az-ziyadatu ila an dakhalat buyutu ummahatil mu'minina fihi. Dan perluasan masjid terus bertambah sampai-sampai area dari rumah-rumah ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin adalah istilah dari istri-istri Nabi. Rumah-rumah dari istri-istri Nabi masuk dalam cakupan perluasan tersebut. Karena istri-istri Nabi itu rumahnya saling bersebelahan dan semuanya ada di sebelahnya Masjid Nabawi. Wa minha hujratu Aisyah radhiyallahu anha. Dan di antaranya adalah rumahnya Aisyah. Madfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Termasuk di dalamnya rumahnya Aisyah yang merupakan tempat dimakamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Banau 'alal qabri haytanan murtafi'atan mustadiratan haulahu. Maka ketika rumah Aisyah tercakup dalam area perluasan, para sahabat pun membangun haytan, membangun tembok yang tinggi di atas kubur Nabi, yang mustadiratan, yang melingkupi kuburan beliau, kuburan beliau-beliau, kuburan Nabi, Umar dan Abu Bakar. Li'alla yadhhara fil masjidi, sehingga tidak terlihat dari Masjid Nabawi, sehingga tidak terlihat. Artinya tembok yang dibangun oleh para sahabat ini tinggi
dan menutupi. Ya, tinggi, mengelilingi dan menutupi, sehingga tidak terlihat oleh orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi. Fa yusalli ilaihil awamu. Karena kalau terlihat maka orang-orang awam akan sholat ke arah kuburan, akan sholat kepada kuburan. Wa yuaddi ilal mahdhuri, dan mereka akan terseret untuk melakukan, mereka akan terbawa untuk melakukan perbuatan yang terlarang. Thumma banau jidaraini fi ruknai al-qabri asyamaliyaini. Kemudian mereka, para sahabat dan tabi'in, membangun dua tembok lagi di pojok dari kuburan beliau, di dua pojok bagian utara. Wa harafuhuma hatta yaltaqaya hatta la yatamakkanu ahadun min istiqbalil qabri. Kemudian mereka memiringkan dua tembok tersebut sampai dua tembok tersebut bertemu dalam satu titik, sehingga seseorang tidak mungkin untuk sholat menghadap ke kuburan karena temboknya miring, ya, tidak lurus. Maka tembok yang mengelilingi kubur Nabi SAW bentuknya tidak kotak, namun ada sisi yang dimana sisinya itu miring. Tujuannya apa? Karena orang itu ketika melihat tembok, maka dia akan secara nuriyah sholat menghadap tegak lurus kepada tembok, ya kan? Nah, ketika orang sholat menghadap ke tembok ini, tembok yang miring tadi, maka otomatis dia tidak akan sholat lurus ke kuburan. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi kalau ada orang awam yang tidak terawasi, kemudian dia sholat di tembok tersebut dengan memposisikan dirinya tegak lurus dengan tembok, maka otomatis dia tidak akan lurus menghadap ke kuburan. Sampai sedemikian, ya, para sahabat itu mencegah dan menutup pintu dan celah kepada kesyirikan. Karena sholat ke arah kuburan Nabi ini akan membawa pelakunya untuk menyembah Nabi SAW. Jadi ini diantara upaya yang dilakukan oleh para sahabat untuk mencegah kesyirikan yang dilakukan orang-orang terhadap kuburan Nabi SAW. Walihada qala fil hadithi, yakni haditha muslimin. Oleh karena itu, para sahabat berkata dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, walaula dzalika law bariza qabruhu ghaira annahu khasyiya ay yattakhidha masjidan. Andai kan bukan karena khawatir orang-orang menjadikan kuburan Nabi sebagai id, khawatir orang-orang akan berbuat ghulu kepada kuburan Nabi, khawatir akan terjadi kesyirikan, maka sungguh kuburan Nabi akan ditampakkan. Namun itu tidak dilakukan karena Nabi khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Sampai sini perkataan Syekh Ahmad bin Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Fathur Rabbani juz ketiga halaman 73. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.